Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh hari yang spesial bagi kita pada pagi hari ini, di mana pengorbanan Tuhan boleh kita ingat kembali dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita mau datang beribadah di tempat ini, tetapi kita merenungkan betapa besar dan pengorbanan Tuhan yang boleh kita terima sampai saat ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah membebaskan kita dari hukum dosa. Dia disalibkan, dia rela mati hanya untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Salibnya bukan hanya sekedar kayu, tetapi jembatan kita untuk datang kepada Tuhan. Dia membentangkan tangannya, menunggu kita masuk dalam hadirat kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur
Terima
sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai ibadah ini. Minta Tuhan pimpin. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, pagi ini kembali kami berkumpul di hadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun keadaan hidup kami tetap bisa bersyukur. Terlebih kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan waktu Engkau berikan bagi kami. Kami akan mulai ibadah Jumat Agung pada pagi hari Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami yang melayani. Bahkan menuntun jemaat-Mu supaya dalam ibadah ini mereka semua mendapatkan berkat. Bapa, Jumat Agung mengingatkan begitu besar kasih-Mu buat kami. Engkau korbankan diri-Mu hanya untuk menyelamatkan hidup kami, hanya untuk memberi kemenangan bagi kami, supaya kami hidup kekal bersama dengan Engkau. Bahkan kami akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapa, layakanlah kami untuk bersatu dengan darah dan daging-Mu, untuk mengingatkan juga pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita lambaikan tangan yang mau bersorak kepada Tuhan. Katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Haleluya puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita telah ditebus oleh darahnya. Maka dari itu mari kita mau bersorak. Mari kita mau bersuka menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Hanya
memuji nama Tuhan. Kita telah dibebaskan, kita telah diselamatkan hanya oleh darah Tuhan. Kita telah mengalami kesembuhan, kita telah mengalami pemulihan, kemenangan demi setiap kemenangan kita boleh terima saat ini. Mari kita deklarasikan darah anak domba yang boleh berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita katakan, ada kuasa, haleluya, dalam mari kita puji Tuhan. Angkat tangan dengan iman, katakan, dengan yakin katakan, ada kuasa di dalam darah boleh memberikan pemulihan. Kami terima Tuhan, ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa, ada kuasa dalam darah anak domba. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, ada naik. Ku menang bersama Yesus. Sukacita mari kita katakan, kami telah dimenangkan oleh Tuhan. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya dan Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darah anak domba. Sekali lagi katakan, darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah berglori memuji Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, membuktikan dan menyatakan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari kita mau fokus. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Layak seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan boleh beri bagi kami. Ada kesempatan saat ini ya Bapa, kami memperingati akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bagaimana ini merupakan perenungan bagi kami. 2000 tahun yang lalu Engkau telah rela menderita, berkorban, menggantikan kami. Yang sebenarnya posisi kamilah yang harusnya menerima setiap penderitaan, bahkan maut. Tetapi oleh karena kasih sayang Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menggantikan posisi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan, keadilan dinyatakan, dan kasih Kristus dinyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus untuk segala apa yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Memperingati Jumat Agung ini, biarlah semakin kami memahami sebagai orang percaya, bahwa semakin kami terus membawa hidup kami serupa dengan Engkau Kristus. Bagaimana Engkau telah rela berkorban atas kami, begitupun juga dengan kami meresponi akan salib itu dengan melakukan hal yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan yang telah kami naikkan bersama menyenangkan hati Tuhan. Dan ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar akan kehidupan kami, sebagai pedoman akan hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar urapan yang daripada Tuhan jadi bagian hamba-Mu, sehingga firman Tuhan mendarat dengan baik dan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa kegelapan mencuri berkat Tuhan dalam bentuk apapun. Kami bersatu hati, kami tolak segala kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami izinkan kuasa Allah Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami, memenuhi tempat ini. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan, kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang rindu siap dengar firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, atas segala anugerah kebaikan Tuhan kita boleh melewati sepanjang hari, sepanjang minggu yang kita boleh lewati, semua karena pertolongan Tuhan, amin. Dan puji Tuhan, di hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ya, apa itu Jumat Agung ya? Kita memperingati bahwa pada hari Jumat 2026 tahun yang lalu ada peristiwa fakta terjadi, bahwa Allah yang turun ke dunia ini, yang menjadi manusia, mati di kayu salib. Sehingga lewat kematiannya memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita memahami mungkin ya, lebih meriah ya kalau kita merayakan akan kelahiran Kristus. Lebih meriah ya, kita dekor sana sini, bahkan liburnya lebih panjang ya kalau pas Natalan. Namun sesungguhnya satu hal yang menjadi hari yang paling luar biasa bagi orang Kristen, yang sebenarnya patut menjadi atau hal yang menjadi proklamasi bagi orang Kristen, yaitu bagaimana dia mati dan dia bangkit. Ya, karena kalau cuma sebatas dia lahir, saudara, memang ya itu memang membuktikan fakta sejarah dia ada. Tetapi bagaimana dia memproklamasikan kemenangan itu, kemenangan atas maut, merdeka atas dosa, itu pada Jumat Agung sampai Paskah. Kadang banyak orang juga yang salah mengucapkan ya selamat Paskah, padahal ini hari Jumat ya. Padahal Jumat Agung ya, berbeda Paskah dan Jumat Agung. Jadi jangan samakan. Jadi Jumat Agung ini merupakan masa atau kisah atau peristiwa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana itu fakta sejarah. Karena banyak orang yang menyangkali akan kematian Kristus di kayu salib.
Kalau kita melihat keselamatan terjadi oleh karena salib. Sehingga kalau kita memperhatikan bagaimana mungkin kita pernah nonton The Passion of the Christ, kita melihat bagaimana iblis ya mempengaruhi para murid, bahkan imam-imam, para ahli-ahli Taurat, mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Nah, kalau kita melihat di sini, pertanyaan di sini, apakah kematian Kristus itu berarti itu berdasarkan caranya atau pengaruh daripada iblis, atau memang itu adalah pengaruh daripada manusia yang mau merencanakan? Kalau kita lihat para ahli-ahli Taurat, para imam-imam saat itu, mereka merencanakan untuk membunuh. Berarti keselamatan manusia itu atau kematian Yesus Kristus itu ada andil iblis sama andil manusia di situ. Saya mau katakan tidak ya saudara. Allah telah merancangkan keselamatan dari kekal sampai kekal. Dari awal Allah telah merancangkan keselamatan. Namun kita melihat kenapa di sini ada peran manusia, di sini ada peran iblis di sini. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan dalam kisah Yusuf ya, memang manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Rencana Allah ketika Tuhan telah tetapkan untuk keselamatan memang harus mati di kayu salib. Ya, memang ada orang-orang yang ada di situ yang kelihatannya turut ambil bagian. Tetapi saya mengatakan bahwa rencana Allah itu sempurna. Motivasi daripada ahli Taurat, motivasi daripada iblis itu bisa dikatakan suatu hal yang melampaui kemahatauan Allah, melampaui kemahakuasaan Allah. Sehingga iblis berpikir kalau Yesus mati berarti dia menang. Sehingga karena dia tidak maha tahu kan, sehingga dia berpikir, sehingga dia mencoba untuk mempengaruhi agar supaya Yesus ini mati, supaya keselamatan tidak terjadi. Dan motivasi daripada para ahli-ahli Taurat ya karena mereka saat itu merasa tersaingi oleh kehadiran Kristus. Kristus saat itu menjadi sosok atau tokoh yang sangat dihormati. Mereka merasa tersaing sehingga mereka mencari banyak alasan untuk menghukum dia supaya dia mati. Namun di balik motivasi-motivasi yang jahat itu, Tuhan merancangkan segala sesuatu rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Mungkin saudara saat ini mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan dalam kehidupanmu. Melihat kondisi di dalam pekerjaan, melihat kondisi di dalam rumah tangga, di dalam bersosial. Tuhan, ini tidak adil Tuhan. Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa orang mencoba untuk merendahkan saya, menginjak-injak saya, membawa saya kepada titik di mana saya ini merasa tidak berdaya. Saudara, ini berkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, setiap orang percaya, orang yang benar-benar mau taat, mau tekun dalam mengiring akan Tuhan, tentunya banyak pergumulan, banyak proses. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bagaimana cara keselamatan yang telah diberikan bagi kita, memang di luar pikiran ya, manusia saja tidak bisa mampu menyelami. Apalagi iblis. Iblis pun meskipun dia punya kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Kemahakuasaan hanya milik siapa saudara? Tuhan. Milik Allah. Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat bagaimana 2000 tahun yang lalu, ketika dia di kayu salib, ya mungkin kalau kita merenung, kalau kita membayangkan ya 2000 tahun yang lalu, ya masa-masa ini jam 10 ini masih mungkin dalam tahap Yesus itu dicambuk, ya. Atau mungkin saat ini dalam perjalanan Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota untuk dia disalibkan. Dan suatu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, dan saya memberikan judul di sini yaitu sudah selesai. Kalau bahasa Yunani di situ diberikan kata tetelestai. Ya, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 30. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 30.
Namun kita akan baca satu perikop saja, di mana di dalam perikop Yesus mati kita akan baca dari 28 sampai 30. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Jadi Bapak Ibu Saudara akan baca 28, 29 saya, dan ayat 30 kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya Bapak Ibu, ayat 28, 1, 2, 3. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silakan duduk, terima kasih. Untuk sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Nah saudara, ini diberkati oleh Tuhan. Di atas kayu salib, ketika Yesus menyampaikan ungkapan kata ini, ya, di mana di dalam penderitaan yang luar biasa tak terbayangkan, penderitaan yang sangat luar biasa sakit, dan Yesus tidak berkata bahwa aku kalah. Ya. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia tidak mengatakan aku menyerah, ya aku gagal. Tidak saudara, tetapi ia berkata sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ungkapan sudah selesai ini memiliki dalam bahasa aslinya itu tetelestai. Jadi satu kata, tetapi pengertian dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata, ya. Sudah selesai. Finish. It is finished. Saudara, ini berkati oleh Tuhan di kayu salib, Yesus menyampaikan satu kata yang mengubah sejarah. Sudah selesai. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita akan merenungkan pada kesempatan pagi hari ini, di sini ada 3 hal yang dinyatakan oleh Kristus akan sudah selesai, yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Mungkin agak sedikit kecil di sini. Di sini ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu menandakan bahwa nubuat dalam perjanjian lama itu sudah digenapi. Dan dosa sudah ditanggung. Puncak karya keselamatan ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Nah, pemahaman akan kata tetelestai ini tentang sudah selesai ini dipahami oleh orang-orang saat itu di dalam perdagangan itu lunas. Jadi ketika dikatakan tetelestai, sudah lunas, itu pengertiannya. Jadi sudah lunas ketika Yesus di atas kayu salib, dia menyatakan hal itu. Ketika Yesus menyatakan sudah selesai, dipahami oleh orang itu sudah lunas, ya. Dalam kalau historis perdagangan pada saat itu. Kemudian di dalam ungkapan hukum dipahami bahwa sudah tergenapi atau sudah menjalani proses hukuman. Jadi sudah menjalani masa hukuman. Sudah selesai menjalani masa hukuman. Kalau mungkin kondisi saat ini kita tahu, ya, kalau orang sudah bebas berarti ya bebas dari penjara, artinya sudah melewati akan proses hukuman. Jadi ketika Yesus menyatakan itu, dia mengatakan saya sudah selesai menanggung akan hukuman. Kemudian dalam pengertian akan ibadah Yahudi, ya, pengertian akan ibadah Yahudi sebagai korban, artinya pengorbanan itu sudah diterima oleh Allah. Jadi ungkapan kata ini merupakan tindakan yang memang sudah selesai di atas kayu salib, tetapi itu terus berlaku sampai pada masa saat ini. Terus berlaku dengan hasilnya terus berlaku. Yesus tidak mengatakan hampir selesai. Jadi kalau hampir selesai berarti ada hal yang harus kita lakukan untuk itu bisa selesai. Jadi ketika Tuhan misalnya mengerjakan 70%, hampir selesai, berarti ada 30% yang harus kita kerjakan yang lain. Tapi tidak di sini. Yesus mengerjakan sepenuhnya, ya. Sepenuhnya akan karya keselamatan ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang tersisa yang harus dibayar. Tidak ada lagi. Di mana nubuat sudah digenapi dalam Yesaya 53, Mazmur 22 dan lain-lain. Itu telah digenapi ketika Yesus di kayu salib.
Kemudian dosa telah ditanggung. Dia telah menanggung setiap dosa kita, saudara. Ketika dia mengatakan sudah selesai. Jadi saudara, ketika kita mengalami perasaan rasa bersalah karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita yakini ketika kita percaya kepada Kristus, dia sudah menyelesaikan akan dosa yang mungkin kita rasa untuk sulit kita untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan satu hal lagi, bahwa kasih Allah dinyatakan dan keadilan Allah sama-sama dinyatakan di kayu salib. Di kayu salib menyatakan keadilan Allah. Karena apa, saudara? Karena orang yang berdosa harus menerima hukuman. Allah tidak pernah toleransi, kompromi akan dosa. Ketika manusia melakukan dosa, dia harus dihukum. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama ya, dalam pembacaan gerakan baca Alkitab kita, itu ketika manusia berbuat dosa sekecil apapun ya, bahkan dosa yang timbul di dalam hati itu harus diakui, dan ketika mengakui itu memang harus menerima konsekuensi, bahkan langsung dinyatakan pada saat-saat itu juga. Ketika berbuat dosa langsung dieksekusi. Ya, kalau kita memperhatikan bahwa pada saat itu keadilan itu harus dinyatakan. Ketika manusia berdosa harus dihukum, dan keadilan Allah dinyatakan di atas kayu salib. Manusia Yesus Kristus menggantikan manusia kita. Karena untuk bisa manusia diselamatkan harus manusia itu sendiri. Betul? Manusia yang telah berhutang ya, seperti dosa itu ibarat berhutang ya. Ketika telah berhutang harus bayar ya, harus dibayar. Tentunya yang membayar itu harus yang tidak punya utang. Kalau yang membayar itu punya hutang ya sama aja ya, gali lubang tutup lubang. Tidak seperti itu. Sehingga ketika hal itu kita pahami bahwa yang harus menggantikan itu harus manusia dan harus tidak berdosa. Ya, kalau cari di dunia ini manusia ada, tetapi masih berdosa. Kalau cari di surga, ya ada yang tidak berdosa, tetapi bukan manusia. Oleh sebab itu, Allah harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dan ketika pernyataan itu lahir, itu menunjukkan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan keadilan Allah dinyatakan. Sehingga murka Allah kepada manusia yang berbuat dosa dipuaskan ketika adanya salib itu. Sehingga kita memahami akan bagian firman Tuhan ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ungkapan ini dipakai dalam perdagangan seperti yang saya katakan tadi. Ya, seperti hutang. Ya, ketika Tuhan menyatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah lunas. Di dalam pengadilan, hukuman sudah dijalani, sudah selesai. Bahkan dalam ibadah agama Yahudi, pengorbanan yang diungkapkan sudah diterima secara sempurna. Dia adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan dan menebus setiap dosa kita. Nah, pendengar pada saat itu mereka langsung mengerti ya, mereka langsung memahami, mengerti bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk dibayar. Ketika Yesus menyatakan sudah selesai, artinya sudah selesai. Jadi tidak ada lagi tambahan-tambahan untuk kita lakukan, andil sedikit pun untuk keselamatan kehidupan kita. Kalau kita memahami di sini, memang iblis, manusia seakan-akan punya andil, tetapi mereka memiliki motivasi yang berbeda untuk membunuh Yesus. Tetapi dalam kedaulatan Allah, Allah merencanakan dari awal untuk keselamatan manusia. Keadilan Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan bersama-sama. Ya, seperti yang saya katakan tadi dalam Kejadian 50 ayat 20, seperti apa yang diungkapkan oleh Yusuf, di mana manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi rencana Allah memberikan keselamatan, merekakan yang baik, saudara. Dan ini merupakan puncak ya, puncak keselamatan. Nubuat digenapi, dosa ditanggung, dan murka Allah dipuaskan. Dan pagi ini saudara, kita mempertanyakan ya, bukan hanya apa arti kata sudah selesai ini, tetapi kita memahami apa arti sudah selesai di dalam kehidupan kita. Apa arti sudah selesai di dalam kehidupan kita? Apa arti bagaimana Tuhan telah menyelesaikan karyanya di kayu salib di dalam kehidupan kita? Ketika Yesus berkata sudah selesai,
Ia sedang menyatakan dua kebenaran besar dalam bagian firman Tuhan saat ini yang akan kita renungkan. Dua hal. Yang pertama, apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai respon bagaimana Kristus telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam bagian A ayat 20. Yesus berkata, sudah selesai. Nah, ungkapan ini memberikan pengertian bahwa selesai total, dan ini tidak bisa diulang lagi ya, tidak ada salib yang kedua ya, tidak ada lagi. Ketika Yesus menyatakan ini ya, sudah selesai, artinya selesai total, tidak diulang lagi ya, tidak diulang lagi. Dan konteks sejarah pada saat itu bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa seperti hutang, hukuman, korban sudah lunas, sudah dijalani ya, sudah selesai, korban yang dipersembahkan sudah diterima oleh Allah. Nah, saudara ini diberkati oleh Tuhan, kita memahami dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi ketika Tuhan menyatakan selesai, tidak ada lagi sebagian, atau itu bukan pengertian kepada sebagian selesai atau tidak setengah-setengah. Sepenuhnya Tuhan telah menyelesaikan setiap dosa kita di kayu salib. Alkitab berkata kepada kita semua, yang berdosa, tidak ada yang benar, saudara. Bagi manusia tidak ada yang benar, tidak satu pun. Meskipun engkau melakukan kebaikan, engkau melakukan hal-hal yang saleh ya, tetapi tidak akan mempengaruhi akan keselamatan itu. Di dalam Roma 3 ayat 23, di sini firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagi manusia di bawah kolong langit ini, semuanya sudah tercemar oleh dosa. Dan Kristus telah menyelesaikan hal itu. Dan kita harus percaya akan hal demikian. Alkitab kita mengatakan bahwa semua berdosa, tidak ada yang benar, tidak satu pun. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus telah berkorban, tidak ada lagi korban tambahan. Ya, mungkin kita berpikir, mungkin ketika saya mau melakukan kebaikan bagi orang lain, saya mau melakukan hal yang baik untuk bisa supaya saya bisa diselamatkan. Kalau tidak percaya kepada Kristus, saudara, itu sia-sia. Tidak ada usaha manusia yang bisa menambahkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada. Salib adalah final. Salib adalah cukup dan sempurna. Ketika kita memahami hal demikian, dosa itu seperti hutang yang tidak bisa kita bayar. Tidak bisa kita bayar dengan apa yang kita mau lakukan dalam perbuatan kita. Kita coba jadi baik, tidak bisa. Tidak cukup, saudara, untuk kita berusaha. Karena terkadang perbuatan-perbuatan kita bisa jadi motivasi yang keliru, saudara. Ada misalnya dia berbuat baik karena sesuatu. Dia berbuat baik karena ada udang di balik bakwan. Dia melakukan hal yang atau ketika dia beragama yang baik. Ya, kalau kita lihat ahli-ahli Taurat, mereka kelihatan beragama dengan baik, tetapi mereka mengingkari akan apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Tidak cukup. Coba memperbaiki diri, tetap tidak bisa, saudara. Kebaikan dari luar itu tidak bisa menghapus dosa yang ada di dalam. Meskipun kita terlihat, wah dia sempurna, dia luar biasa, tidak bisa menghapus, saudara, dosa yang ada di dalam. Aktivitas dari Senin sampai Minggu, berdoa terus, pergi ibadah terus, aktivitas rajin melayani, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bukan jaminan hati itu diselamatkan. Sekali lagi saya mau katakan, itu bukan jaminan kehidupan kita itu diselamatkan. Maupun kita berusaha ya, oleh kekuatan manusia kita. Saudara, kita manusia yang terbatas. Dosa lebih kuat, saudara, daripada setiap usaha yang kita lakukan. Berapa banyak ketika kita berkomitmen untuk tidak mau menyentuh dosa itu lagi, kita sudah janji hari ini, besok kita lakukan. Seberapa kuat kita komitmen untuk tetap berpegang teguh kepada firman. Kita masih manusia yang lemah, saudara. Kita manusia yang terbatas, saudara. Oleh sebab itu, teguran bagi kita, bagi setiap orang percaya, banyak orang yang masih hidup seolah-olah berpikir saya ini perlu ditebus lagi ya. Ya dengan perbuatan, ya berpikir seolah-olah harus menebus diri kita sendiri. Tidak, saudara. Yesus telah menyelesaikan di kayu salib. Dan harusnya kita harus pahami akan hal demikian.
cukup baik. Ya, kita berpikir harus cukup baik supaya diterima oleh Tuhan. Tanpa percaya kepada Kristus itu sia-sia, saudara. Itu menyangkal sudah selesai, saudara. Itu menyangkal tetelestai, ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita memahami hal demikian, bahwa mungkin saat-saat ini saudara masih hidup dalam rasa bersalah, mungkin masih melakukan sampai saat ini. Saudara kembali, ya, berbalik kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikannya, selesai di kayu salib. Ya, ada orang yang bilang jangan menyalibkan Yesus kedua kali. Artinya Tuhan sudah tebus kita lunas, tetapi kita masih seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Memang kita masih manusia yang terbatas, tetapi biarlah dengan penuh kerendahan hati. Ketika Tuhan berikan kehendak bebas di dalam diri kita, itu ada pilihan. Ya, kita mau melakukan yang mana? Ya, tidak bisa dipisahkan, ya saudara, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari dan di dalam ibadah. Semuanya sama, saudara. Ada yang bilang bahwa dalam kerohanian berbeda, di dalam pekerjaan duniawi itu berbeda. Tidak, saudara. Kata kerja, bekerja di dalam Alkitab itu menggunakan kata avoda, ibadah. Jadi dalam pekerjaan pun kita adalah ibadah. Jadi jangan pernah membedakan pekerjaan di dalam kita mencari nafkah dan di dalam beribadah. Semuanya satu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Wah, sunyi senyap ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya untuk membuktikan kita itu menjadi pribadi yang sesuai. Ya, tentunya kita sudah tahu firman Tuhan terus disampaikan, kebenaran demi kebenaran terus disampaikan untuk kita hidup sesuai. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang Israel, mereka diberikan tanda mujizat, tetapi mereka masih tetap tidak percaya, saudara. Bahkan di depan mata mereka mujizat itu dinyatakan, masih saja menyembah ilah-ilah, masih saja berpaling, masih saja meragukan kuasa Tuhan. Jadi saudara, mujizat bukan satu-satunya untuk kita dapat pegang agar supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi saudara yang mungkin saat ini masih mendambakan mujizat, Tuhan kalau boleh mujizat langsung dinyatakan bagi saya akan setia melayani Tuhan. Wah, saudara, mujizat bukan satu hal yang dikatakan hal yang spektakuler di mata Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi bagaimana kehidupan kita diuji, bagaimana kehidupan kita diperhadapkan dengan persoalan namun kita tetap percaya kepada Tuhan. Iblis punya banyak berpikir, wah ini dari Tuhan, dengan apa yang kita dapatkan, dengan mujizat-mujizat, tetapi bisa saja itu membuat kita terlena sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi bersyukur, ya, ketika kita dalam persoalan, ketika kita berada di dalam proses memperbaiki diri dan kita menyadari itu, kita berbalik kepada Tuhan. Berhenti andalkan usaha diri kita sendiri. Berhenti mengandalkan diri kita untuk kita bisa menyelamatkan diri sendiri, ya. Terima karya Kristus dengan iman. Ya, terima dengan iman. Datang kepada Dia dengan iman. Jadi satu hal yang kita pahami di sini bagaimana karya Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Karya Kristus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang Tuhan nyatakan ketika Dia menyatakan sudah selesai. Ini perbuatan Allah untuk membebaskan kehidupan kita. Perbuatan Allah untuk kita bisa diselamatkan. Hiduplah di dalam kepastian akan keselamatan itu. Karena kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya kepada Kristus, kepastian keselamatan jadi bagian kehidupan kita. Terima, ya, terima apa yang Tuhan telah beri di dalam kehidupan kita. Terima pengampunan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin kita berpikir, ya, kita belum diampuni, saya belum diampuni. Tetapi di kayu salib sudah menyatakan, sudah selesai. Engkau telah menerima pengampunan itu. Engkau telah menerima kebebasan itu. Jangan hidup lagi dalam rasa bersalah, saudara. Yang seperti yang terus iblis mengintimidasi kita, membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Jangan hidup dalam rasa bersalah yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Yesus telah menyelesaikan hal demikian. Jadi
mari kita melihat akan karya Kristus yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dosamu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Ketika Kristus berkata sudah selesai, ia menutup semua usaha manusia dengan membuka satu jalan. Percaya sepenuhnya kepadanya. Jadi ketika Kristus berkata sudah selesai, ia menutup setiap usaha manusia, perbuatan manusia untuk mencari akan keselamatan sendiri. Dia menuntut agar supaya kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Amin, saudara. Dalam pergumulan tetap percaya, dalam penderitaan tetap percaya. Seberapa banyak kita yang mencari jalan yang lain untuk, kalau percaya kepada Tuhan tidak kelihatan. Nah, di sini ada dukun yang katanya bagus, orang pintar katanya di sini sudah menyembuhkan banyak orang. Saudara, hati-hati saudara. Tapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawamu seolah-olah itu dalam lembah kelam, percaya di balik itu ada hal yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan itu setia loh dalam kehidupan kita. Dia tidak sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Tapi kita sih yang sering kali kadang menjauh daripada Tuhan. Sehingga kita merasa sendiri karena kita yang menjauhi Dia. Hal yang kedua, hal yang terakhir. Di dalam bagian B, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa menyerahkan dengan sengaja. Ya. Ketika dia menyerahkan dirinya, artinya kenapa ini ungkapan dinyatakan bahwa dia menyerahkan sengaja? Karena biasanya kalau kita lihat orang yang sudah detik-detik kematian, ya dia mau seperti mengatakan kata-kata terakhir. Ya, sudah mau mati nih, ambil kertas, ambil pulpen, warisan-warisan. Bukan seperti itu ya, tidak. Tetapi ketika dia menyerahkan nyawanya dengan sengaja, Yesus tidak dipaksa mati. Ya, kalau Yesus dipaksa mati, artinya ya dia gagal ya, dia gagal. Tetapi dia menyerahkan dengan sukarela. Ya, dia memberikan dirinya secara sukarela. Kalau kita memperhatikan bahwa Yesus datang ke dunia ini, anak manusia datang ke dunia ini untuk diserahkan. Untuk diserahkan, untuk menebus setiap dosa manusia. Memang tujuannya datang ke dunia ini untuk itu, saudara. Untuk kita peringati saat ini. Ada orang lain ya, ada banyak orang yang mengatakan, wah jangan bilang dia disalib. Tidak, dia sebenarnya tidak disalib. Kalau kalian mengatakan dia disalib, wah engkau mempermalukan dia. Saudara, sebenarnya Kristus datang ke dunia ini sebenarnya tujuannya untuk mati, saudara. Untuk menebus setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah bersedih, wah Yesus datang hanya untuk mati, ya tidak. Tapi itu untuk keselamatan kita. Untuk kita dibebaskan dari dosa. Untuk kita dibebaskan, saudara. Dia tidak dipaksa mati, ini menyerahkan dengan sengaja. Yesus tidak dipaksa mati. Tidak kehilangan ya, dengan tidak sadar. Dia memberikan nyawanya secara sukarela. Nah, ini perbedaannya. Orang yang mati martir ya, atau orang yang mati yang secara kita lihat ya memang kadang tidak disengaja, tetapi ini memang dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan, pengganti akan kehidupan kita. Dan biasanya dalam penyaliban itu biasanya lambat. Sehingga kalau kita memperhatikan di ayat-ayat awal di sini, mereka memberi anggur asam. Itu sebenarnya untuk proses supaya dia tidak langsung, supaya orang yang ada di salib itu tidak langsung mati. Supaya mereka akan lama merasakan penderitaan, tidak langsung mati, supaya mereka terus merasakan penderitaan. Itu memang tujuan hukuman salib pada masa itu. Agar supaya panjang ya. Tetapi ketika Yesus menyatakan sudah selesai, dia menyerahkan dengan suka, tidak seperti apa yang diinginkan, dirindukan daripada orang-orang pada saat itu ketika mencucukkan anggur asam. Kalau di sini bukan anggur sih, itu anggur yang sudah kadaluarsa sebenarnya. Bukan, lebih kepada cuka ya, sudah menjadi cuka asam. Agar supaya lebih lama penderitaan orang yang dihukum. Dan di sini sebenarnya ketika lebih lama mereka akan bertindak lebih brutal ya untuk menghukum itu. Tetapi Yesus mengontrol akan momen kematiannya. Ini menunjukkan bahwa ada otoritas Allah di situ.
Ada otoritas ilahi di situ. Dan kalau kita memahami bahwa bagian yang kita perlukan, pahami ya makna teologi salib, di mana kasih yang Tuhan beri itu aktif, bukan pasif. Dia memberikan kasih dengan tindakan yang nyata. Ya, karena banyak orang yang ya saya mengasihi, tetapi hanya sebatas betul sekali. Cuma sampai di mulut tapi tidak ada tindakan. Tetapi ketika Kristus menyatakan kasih itu aktif, bukan pasif. Kristus memberikan segalanya. Segalanya dia berikan bagi saya dan saudara. Mungkin saat ini kita mungkin tidak terlalu membayangkan, merenungkan ya, oh Tuhan. Tetapi kalau kita memahami firman Tuhan menulis ya, kalau kita melihat nubuat yang diungkapkan oleh perjanjian lama tentang bagaimana penderitaan Kristus, lebih parah daripada apa yang kita lihat di The Passion of the Christ. Lebih parah. Ya, bahkan kalau di perjanjian lama mengatakan bentuk muka wajahnya saya sudah tidak menyerupai manusia. Saking luar biasanya penderitaan, saking luar biasanya hal yang harus dialami oleh Kristus. Dan itu terjadi. Dan itu dinyatakan. Dia memberikan segalanya bagi saya dan saudara. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya, dan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan agar supaya kita diselamatkan. Segalanya dia berikan untuk saya dan saudara. Jadi saudara, seperti apa respon kita? Bagaimana respon kita? Hidupmu harusnya diserahkan sepenuhnya kepada Kristus. Mungkin penderitaan tidak seperti apa yang dialami oleh Kristus ya, yang mungkin kita alami, sehingga banyak pengeluhan-pengeluhan yang terjadi. Tidak seperti itu, tapi terkadang hanya beberapa proses saja sudah mengeluh saudara. Saudara, beberapa hari yang kemarin, kurang lebih seminggu ya. Wah, batuk terus, tidur susah. Seringkali berpikir wah ini tubuhnya lemah sekali ya. Ini kebingungan, wah ini kok lama banget sembuhnya ini batuk, ini udah coba minum obat ini ya, dikasih berkat juga untuk beli obat ini dan berbagai macam, tapi kok lama ya. Sehingga terkadang proses untuk melewati akan masa-masa itu seringkali ada ada kesempatan untuk mengeluh ya. Saya mau melayani, saya mau ini, saya mau itu. Banyak hal yang membuat kita sebenarnya untuk mengeluh akan kehidupan kita. Banyak sekali alasan sebenarnya. Tuhan mengarahkan kita dalam proses kehidupanmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sama-sama katakan Yesus telah memberikan segalanya. 1, 2, 3. Yesus telah memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Semuanya Tuhan telah beri. Hari ini saudara, kadang banyak orang yang mau dapat berkat. Tapi dalam hidup dalam ketaatan tidak mau. Setiap hari kita berdoa, Tuhan saya minta ini, saya minta itu. Tapi tidak mau hidup dalam ketaatan. Banyak orang yang minta selamat, tetapi tidak mau mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Banyak orang yang minta berkat, tetapi penyerahan diri kepada Tuhan tidak ada. Saya ingin diselamatkan ya Tuhan, tetapi dalam kehidupannya tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Itu apa ya? Itu hal yang sangat bertolak belakang. Kita ingin ini tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita ingin berkat tetapi tidak ada penyerahan di dalam diri kita. Siapa yang rindu di sini masuk ke surga? Ya. Ya, mungkin yang tidak angkat tangan agak malu-malu ya. Pasti pengen juga ya. Tetapi banyak orang yang mau ya, mau masuk surga tetapi tidak mau Tuhan menguasai akan hidupnya. Tidak mau Tuhan pegang kendali akan hidupnya. Jadi biarlah kita menyerahkan sepenuhnya kita kepada Tuhan. Meresponi akan karya keselamatan, karya salib Kristus yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang yang mau saudara, yang seperti katakan, mau untuk dia diselamatkan tetapi tidak mau taat. Banyak orang yang minta berkat tetapi penyerahan diri kepada Tuhan tidak ada. Banyak orang yang saya ingin rindu untuk masuk surga, tetapi
tidak mau dikontrol oleh Allah akan hidupnya. Tidak mau Tuhan atur kehidupannya. Kalau Tuhan mengatur tentunya terkadang sakit ya. Kenapa sampai sakit? Karena mungkin terlalu bandel ya. Mungkin bagi yang sudah memiliki anak, kalau misalnya atur anak yang dengar-dengaran sama atur anak yang tidak dengar-dengaran akan berbeda ya. Kalau anak yang kurang dengar-dengaran itu biasanya tekanan tangannya itu lebih kencang ya. Ya, tekanan tangannya itu lebih kuat ya, seperti itu. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Terkadang banyak proses yang kita alami supaya Tuhan mau mengarahkan kita kepada jalan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau. Jadi itu yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Ya, ketika kita hanya mau seperti itu tapi tidak melakukan apa yang jadi kehendak, itu tidak mungkin, saudara. Itu mustahil. Itu tidak konsisten dengan salib, saudara. Tidak sesuai. Jadi jika Ia sudah memberikan segalanya dalam kehidupan kita, jika Tuhan telah memberikan segalanya, jadi serahkan juga kehidupan kita kepada Tuhan. Baik masalah yang ada di dalam kehidupan kita, dosa yang mungkin kita saat ini masih kita sembunyikan rapat-rapat, serahkan kepada Tuhan. Bahkan kehendak pribadi kita, terkadang kehendak kita ini kita berpikir wah ini kehendak Tuhan, padahal kehendak diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena lebih cenderung kepada keuntungan diri kita sendiri. Kalau tidak menguntungkan berarti itu bukan kehendak Tuhan ya. Bukan keuntungan pribadi saya, oh itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan tentunya kita tahu bahwa di balik setiap apa yang akan terjadi dalam proses, Tuhan menyatakan kehendaknya yang jauh melampaui daripada pikiran manusia. Tuhan sediakan, saudara. Mungkin kita berusaha untuk mencapai ini dengan pekerjaan kotor. Kita melakukan ini untuk mendapatkan pundi-pundi dengan tipu sana tipu sini. Kalau Tuhan tutup pintu, beracun. Tidak bisa, saudara. Meskipun kita berpikir, wah ini sudah banyak. Tetapi ingat, saudara. Kalau Tuhan tutup, wah tak seorang pun di bawah kolong langit ini, tidak ada setan pun yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan buka pintu, semua yang mencoba untuk menutupnya tidak akan mungkin bisa ditutup. Kalau Tuhan yang buka, tak seorang pun yang bisa menutup. Oleh sebab itu, percayakan kehidupanmu, serahkan hidupmu kepada Allah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kehendak pribadi kita, masa depan kita, menyerahkan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan sebagian, tetapi total. Totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Iman yang sejati artinya ada penyerahan total. Iman yang sejati bukan sekedar pengakuan daripada mulut, tapi aktif, saudara. Jadi hari ini, 2000 tahun yang lalu, Kristus telah menyelesaikan. Tidak ada lagi hutang dosa. Tidak ada lagi tuntutan untuk kehidupan kita seperti zaman bangsa Israel. Harus mengorbankan kambing, domba, lembu. Tidak ada tuntutan seperti itu. Harus sesuai aturan pada orang-orang Israel, harus disunat dan berbagai macam hal. Ya, tuntutan untuk supaya memenuhi hukum Taurat ya. Tidak ada lagi korban tambahan, tidak ada lagi. Karena Tuhan sudah menyelesaikan. Saudara, Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Telah menyelesaikan semuanya. Ya. Telah menyelesaikan setiap beban yang sebenarnya kita pikul, tetapi Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Di kayu salib tidak ada yang merenggut hidup Yesus. Kasih kepada saya dan saudara. Kasih kepada kehidupanmu. Dia mengasihi kehidupanmu lah yang membuat Kristus menyerahkan nyawanya. Jadi karena cintanya. Karena dia cinta saudara. Sehingga dia menyerahkan nyawanya. Menjadi tebusan atas kita. Saudara yang berkata oleh Tuhan, apa yang Anda sudah terima? Ya. Apakah Anda sudah menerima yang tentang bagian sudah selesai ini atau belum? Apakah hidup Anda sudah diserahkan sepenuhnya ini atau belum? Nah, ini yang menjadi pencarian jawaban yang harus betul-betul kita dapatkan. Jika siang ini mungkin ya ada hal yang menjadi beban di dalam diri kita, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, minta pengampunan, pelepasan akan kehidupan kita dari genggaman, serahkan sepenuhnya kepada Allah.
Di kayu salib tidak ada. Di kayu salib Tuhan telah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak perlu menunggu lagi. Jangan tunda lagi. Karena Tuhan telah menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dalam memaknai Jumat Agung ini. Kayu salib, Yesus menyatakan sudah selesai. Telah menyelesaikan setiap beban dosa yang harusnya kita pikul. Jadi jangan pernah merasa bersalah lagi. Intimidasi, kuasa kegelapan yang sering kali membuat kita jauh daripada Tuhan. Jauh melayani Tuhan. Kembali kita datang dekat dengan Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, inilah menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalimat penutup, ketika Yesus berkata sudah selesai, ia membuka pintu keselamatan dan ia menutup hutang dosa. Dosa-dosa kita, ia juga membuka panggilan untuk hidup yang sepenuhnya menjadi miliknya. Jadi di siang ini pintu itu masih terbuka untuk saya dan saudara yang merindu datang kepada Dia. Bawa setiap persoalan kita kepada Tuhan dan Dia akan menyatakan secara sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi berkat. Berbahagialah kami yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami, memampukan kami mengerjakan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, di momen Jumat Agung ini, biarlah kami memahami Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kami menjadi orang percaya yang sejati. Yang dimana keselamatan sudah jadi bagian kehidupan kami. Sehingga di buah daripada keselamatan kami melakukan kebaikan. Karena kami percaya kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan ini kita akan masuk dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Mereka yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan, yang mengambil roti dan anggur ini adalah mereka yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan telah ambil keputusan untuk bersedia dibaptis. Roti dan anggur dalam perjamuan ini merupakan bagian daripada asas atau dasar gereja Gerakan Pentakosta. Asas pengajaran GGP merupakan lambang atau elemen simbol dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan membaca, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap tinggal berdiri, akan baca bagian firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 26 ayat 30 sebagai dasar pelaksanaan perjamuan kudus.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Silakan duduk. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan melaksanakan perjamuan sebagai bentuk kami merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus dinyatakan bagi kami. Tuhan memberkati roti dan air anggur ini agar supaya dilayakkan oleh Tuhan untuk kami menikmati bersama-sama. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian, memberkati pelayan perjamuan, petugas perjamuan dalam nama Yesus. Kami semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Darahnya
Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkan sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita angkat di atas kepala. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus, saya mengatakan dengan iman, makanlah dalam nama Yesus. Firman Tuhan, kita pegang dengan tangan kanan cawan air anggur dengan tangan kanan dan kita naikkan ke atas. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan dengan iman, minumlah dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Darahnya.
demi menebus kehidupan kami. Siapakah kami ini ya? Terima kasih Tuhan untuk karya yang luar biasa yang Tuhan boleh limpahkan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau untuk pengorbananmu yang luar biasa jadi bagian kehidupan kami. Ampuni kami dalam setiap keterbatasan. Saat ini segala kerinduan sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kau saat ini bergumul akan pribadi, berproses akan persoalan yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan jadi bagian kehidupanmu saat ini. Ketika engkau berkomitmen, sampaikan kepada Tuhan. Untuk Dia memampukan kita untuk terus memelihara komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kehidupan saya, kehidupan kami, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Kami telah dibebaskan atas dosa kami. Dosa telah lunas dibayar Tuhan, sehingga kami dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima setiap janji firman Tuhan jadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh melaksanakan perjamuan, kembali merenungkan, mengingat akan pengorbanan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Biarlah Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menyatakan sudah selesai, tidak ada andil lagi dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi usaha upaya untuk kami lakukan, untuk kami diselamatkan. Tapi Tuhan telah menyelesaikan secara total. Itu jadi bagian kami dan kehidupan kami meresponinya dengan hidup taat, dengan hidup menyerahkan diri kepada Tuhan, dan hidup dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terus memberkati jemaat GKP Pasar Baru. Engkau mendengar setiap seruan-seruan doa mereka. Engkau mendengarkan setiap permohonan mereka kepada Tuhan. Biarlah waktu terbaik Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan bagi mereka dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kelegaan. Yang bergumul akan pekerjaan, rumah tangga, keluarga, biar Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Termasuk pergumulan-pergumulan yang mereka alami, pergumulan ekonomi, dan berbagai macam persoalan yang lain. Biar Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sukacita di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini di dalam proses kehidupan yang saat ini mereka alami, biarlah mereka mampu menerima keadaan ini, dan Allah hadir di dalam setiap persoalan mereka. Dan mereka akan melihat bagaimana jawaban Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk setiap kasih sayang, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa dalam setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, biar Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Di nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Setiap apa yang mereka lakukan, biar mereka persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus berdoa biarlah kesetiaan, kualitas iman dimiliki oleh jemaat GKP Pasar Baru. Semakin setia mengiring akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Dimanapun mereka pergi dan berada, mereka membawa berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk sepanjang minggu yang merayakan hari ulang tahun. Berdoa untuk adik Alika tanggal 30 Maret. Biarlah berkat yang daripada Tuhan jadi bagian kehidupannya dalam masa pertumbuhan anak-anaknya, masa studi, masa sekolahnya, diberkati oleh Tuhan. Alika diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kepintaran bagi dia. Tuhan memberkati dia sebagai seorang anak menjadi anak berkat dalam nama Yesus. Biarlah tumbuh kembangnya dalam tuntunan perlindungan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Ibu Siuyin pada tanggal 31 Maret berhari ulang tahun.
memberkati kehidupannya. Kami percaya di masa senja yang saat ini dia alami, biarlah berkat-berkat Tuhan semakin dia rasakan dalam nama Yesus. Memberkati Ibu Suin dalam usahanya, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk saudari Liat Eti yang berhari ulang tahun tanggal 1 April. Biarlah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam masa mudanya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan dalam melayani Tuhan. Terus Engkau memberkati kehidupannya dalam apapun yang dia kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Memberkati keluarganya yang ada di NTT, diberkati dalam nama Yesus. Memberkati setiap apa yang dia doakan, pergumulannya Tuhan nyatakan kuasa kemurahan Tuhan jadi bagian kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Terus Engkau nyatakan kuasa, mujizat demi mujizat jadi bagian kehidupan kami. Dan terlebih lagi biar Tuhan tambahkan kualitas iman menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tepat waktu dan kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Doa kami landaskan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, segala hormat dan puji hanya untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas. Dipersilahkan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus merenungi setiap hari kami di dalam setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami, biarlah layak di hadapan Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami yang memberi di setiap usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dan sertai dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, jadi berkat. Sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada petugas dipersilahkan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita semua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Untuk warta gereja hari ini, Jumat 3 April 2026. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk kita semua yang sudah melayani Tuhan. Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin perjamuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua juga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu yang berjalan, ada anak sekolah minggu.
Saudari Alika, ada juga pemuda, Saudari Lia, dan juga kaum ibu, Ibu Syuin, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam rencana kedepannya, dalam kesehatan, dalam keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk pemberitahuan di hari Minggu, 2 hari lagi, tanggal 5 April, nanti kita akan melaksanakan Paskah. Bertempat di tempat ini, kami ingatkan kembali, kita akan ibadah seperti biasa di jam 9 pagi di tempat ini. Mungkin suasana ibadahnya saja yang berbeda. Suasana ibadahnya saja yang berbeda. Nanti kalau boleh kami sarankan, boleh pakai celana ya. Boleh pakai celana panjang, celana panjang karena nanti kita akan duduk di bawah. Tapi tidak perlu khawatir untuk orang tua yang mungkin tidak bisa duduk di lantai, bisa nanti disediakan kursi. Nanti kita sediakan kursi, tidak perlu khawatir. Ya, kemudian untuk jemaat Tuhan yang ingin berbagi berkat, nanti boleh menghubungi Ibu Mami ya, boleh menghubungi Ibu Mami. Kemudian mungkin itu saja untuk Paskah. Untuk yang melayani nanti firman akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Muda Dian Luwai, kemudian pemimpin pujian Saudari Gratia, dan untuk pelayan penerima tamu dan kolektan Saudari Angel dan Ibu Mami. Mungkin itu saja untuk warta hari ini. Ada tambahan dari Gembala dan Majelis? Baik, jika tidak ada, diingatkan kembali, diharapkan kita hadir bersama dalam kegiatan Paskah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biar itu menjadi perhatian kita bersama untuk kita lakukan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dari pagi menjelang siang ini. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Tuhan telah nyatakan bagi kami, berkat demi berkat kami telah rasakan ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati setiap persoalan kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan
ibadah kami di hadapan Tuhan. Ujian penyembahan akan firman Tuhan, perjamuan kudus yang telah kami lakukan, biarlah ketika kami melakukannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kami menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, berkumpul dengan sanak saudara kami, biarlah kami tempat ini dipenuhi dengan berkat Tuhan, dan kami membawa berkat-berkat itu dimanapun kami pergi dan berada. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami menjadi pribadi yang memberitakan firman, memberitakan kabar baik, kami menjadi surat-surat yang terbuka dimanapun kami pergi dan berada, lewat perbuatan kami, lewat kehidupan kami yang mencerminkan karakter Kristus. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu, menguatkan langkahmu, menuntun hidupmu, memulihkan setiap kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepada Tuhan, yang setia sampai akhir. Bapa, terima kasih. Kita bersatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.